Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini kita akan membahas sebuah metode bernama ORESTE. Nah, nama metodenya cukup bagus ya kali ini ya. Seperti apa cara kerja dari metode ini? Mari kita pelajari bersama. Kita mulai pembelajarannya dari pengertian mengenai metode ORESTE. Nah, metode ini merupakan salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang terbilang baru. Mungkin teman-teman juga belum familiar kalau mencari referensinya di mesin pencari di internet juga ya. Nah, metode ini merupakan pengembangan dari beberapa metode lain yang terhimpun dalam metode multi attribute decision making atau biasanya disingkat dengan MADM seperti ini ya. Dalam metode ini terdapat beberapa hal yang unik ya, yaitu dengan mengadopsi Bayesian rank ya. Ini bukan unik tapi unik ya. Nah, seperti apa cara dari metode Bayesian rank ini nanti seperti apa ya? Nanti akan kita pelajari ya. Nah, ini ada pengertiannya ya, bahwa Bayesian rank merupakan pendekatan untuk membuat skala prioritas dari setiap indikator kriteria, di mana apabila terdapat nilai kriteria yang sama ya, maka dalam rankingannya menggunakan pendekatan rata-rata ya. Nilai kriteria yang sama maksudnya ini ya. Nah, yang benar nanti seperti ini ya. Nanti untuk nilai-nilai yang sama akan dirata-ratakan. Nah, mungkin teman-teman kalau sampai sini di sini belum paham, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, untuk algoritmanya nanti kurang lebih seperti ini. Metode ORESTE dimulai dari mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengubah setiap data alternatif ke dalam Bayesian rank. Nah, ini yang paling unik lah, nanti yang ikonik dalam metode ORESTE ini ya. Kemudian algoritma dilanjutkan dengan menghitung nilai distance score setiap pasangan alternatif. Selanjutnya yaitu menghitung nilai preferensi atau PVI ya, atau distance score dikalikan dengan bobot kriterianya. Jadi kalau ini sama dengan metode-metode semacam SAW, kemudian AHP juga demikian ya. Kemudian yang terakhir juga sama ya, dengan metode-metode SPK lainnya yang sudah kita pelajari, yaitu melakukan perankingan. Seperti apa detailnya? Mari kita pelajari. Kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone. Ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 3 tipe handphone tersebut. Adapun 3 tipe handphone tersebut nantinya kita sebut sebagai HP1, HP2, dan HP3 ya. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor dan kriteria yang dijadikan sebagai acuan ya. Nanti kita menetapkan kriteria biar pembelajarannya nanti selaras dengan materi-materi SPK yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita akan menggunakan kriteria yang sama ya. Kemudian di sini juga ada bobotnya. Untuk bobot ya teman-teman bisa cek ya, nanti jumlah keseluruhannya menjadi 1 atau 100% ya. Harga atau C1 ya nanti diberikan bobot 0,45 ya, karena nanti asumsinya ini yang biasanya paling dipertimbangkan oleh konsumen. Nah, soal bobot ini yang ngasih bobot siapa ya, nanti biasanya ahli marketing atau lain sebagainya ya. Kemudian kamera ya, itu misalnya bobotnya 0,25, memori 0,15 ya, dan kriterianya akan disimbolkan dengan C1 sampai C5 seperti ini. Berat 0,1 dan keunikan 0,05. Kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah, setelah kita menentukan bobot masing-masing kriteria ya, kemudian dilakukan survei ya untuk mendapatkan nilai-nilai pada masing-masing kriteria pada setiap alternatifnya ya. Nah, berdasarkan hasil penilaian oleh responden ya yang disebut alternatif ya.
Berikut ini adalah tabel nilai alternatifnya. Ini nilai-nilai alternatifnya. Jadi nanti masing-masing alternatif yaitu HP1, HP2 dan HP3 akan mendapatkan nilai-nilai dari setiap kriterianya kurang lebih seperti ini ya. Jadi HP1 untuk kriteria 1 kalau tidak salah harga ini ya, harga dapat nilai 80. Kemudian kriteria 2 itu kamera ya. Nah, ini seperti itu ya. Mendapatkan nilai 70, 80, 70, 80. Kurang lebih nanti seperti itu ya. Kemudian HP3 juga demikian mendapatkan nilai-nilai seperti ini ya. Tentunya nanti detailnya setiap alternatif akan mendapatkan nilai yang berbeda ya. Kemudian HP3 seperti ini. Nah, selanjutnya ini yang tadi kita bilang sebagai keunikan dari metode Oreste ya. Yaitu yang pertama ya, proses penyelesaiannya yaitu menghitung nilai Bayesian rank untuk setiap kriteria ya. Ini untuk yang pertama adalah kriteria 1 ya, yaitu tadi kriteria 1 kalau tidak salah harga ya. Harga ini ya, C1 ya. Nilai-nilainya nanti kurang lebih seperti ini ya. C1 untuk alternatif 1, 2, 3 ya. Nanti akan di ranking kurang lebih seperti ini. Yang tertinggi di sini kan 90 ya, maka dia diberikan ranking 1 ya. Kemudian yang kedua siapa? Oh, ini di sini ada 2 ternyata ya. Di bawah 90 nanti ada 80 untuk alternatif 1 dan alternatif 2. Maka rankingnya itu bukan ranking 2 ya. Tapi di sini ada perhitungannya, yaitu karena alternatif HP1 dan HP2 sama, maka dalam rankingannya yaitu ranking 2 dan 3 dicari rata-ratanya. 2 tambah 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, itulah metode Bayesian rank ya. Bayesian rank yang dimaksud di sini ya untuk setiap kriterianya. Maka nanti pada kriteria K1 ya, alternatif HP1, HP2 dan HP3 rankingannya nanti seperti ini. Ini ranking 1, ini 2,5, ini 2,5. Karena dari rata-rata 2 tambah 3 dibagi 2. Karena jumlah yang itu ya pada rentang ranking 2 semestinya itu dia ada di sini ya. Oke, untuk Bayesian rank kurang lebih cara kerjanya seperti itu ya, sehingga nanti pada kriteria kedua itu nanti rankingannya juga seperti ini ya. Yang alternatif 2 itu nanti ranking 1, sedangkan alternatif 1 dan 3 mendapatkan ranking 2,5 ya. Demikian juga nanti untuk kriteria yang ketiga, nanti rankingannya seperti ini ya. Nah, ini yang unik ya, harus diperhatikan ya. Kalau nanti yang nilainya sama pada ranking 1 nanti juga dibagi 2, ranking 1 dan ranking 2 ya semestinya ya. Kemudian di rata-rata ya, ini bukan 2,5 lagi ya, tapi di sini semestinya 1,5 ya. Ini berarti kan ranking 1, ranking 2 ya, ini sekaligus saya koreksi ya. Ini bukan 2,5, semestinya di sini ranking 1,5 ya. Kemudian ya maka nanti begini, ranking 2-nya tidak ada yang menempati karena di sini nanti akan ditempati oleh ranking 1 dan ranking 2 ini dengan pemberian ranking yaitu masing-masing 1,5. Ingat nanti caranya seperti itu ya. Kalau ini nanti tidak kelihatan karena nanti rankingannya di belakang ya. Sedangkan yang di sini kelihatan. Rankingan setelah 1,5 adalah 3, bukan 2 ya. Demikian juga nanti untuk rankingan 2 dan 3 itu nanti rankingannya adalah 2,5 seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, sehingga nanti yang ini juga demikian ya. Nah, ini karena sama semua ya. 1 tambah 2 tambah 3 rankingnya dibagi 3 itu kan nanti hasilnya tetap 2. Maka semua alternatif ya pada kriteria keempat itu nanti akan mendapatkan ranking 2 semuanya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian metode dilanjutkan dengan bukan metode ya, rankingannya ya. Dilanjutkan pada kriteria yang kelima ya. Kriteria kelima mirip dengan kriteria ketiga tadi ya. Ini nanti rankingannya seperti ini ya. Untuk HP 1 dan 2 itu nanti mendapatkan ranking 1,5 dan HP 3 mendapatkan ranking 3 ya. Nah, maka berikut ini adalah hasil normalisasi dari kriteria pada metode Oreste ya. Itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti masing-masing alamat pada kriteria tadi 1 sampai 5 itu nanti diletakkan pada matriks seperti ini sesuai dengan alamat alternatifnya. Alternatif HP1 ya, maka tadi rankingannya nanti seperti ini. Nah, nanti untuk pengalamatan metriknya nanti kalau memang ada yang kurang tepat ya, silahkan teman-teman coba koreksi dan disampaikan di kolom komentar ya. Nanti kurang lebih seperti ini ya. HP1 2,5, 2,5, 1,5, 2, 1,5 rankingnya ya. Kemudian HP2 2,5, 1, 3, 2, 1,5. HP3 1, 2,5, 1,5, 2 dan 3 ya. Kurang lebih nanti seperti itu. Nah, selanjutnya kita hitung distance score ya. Nah,
distance score dihitung dari AJ DAJ CJ ya, sama dengan ya setengah R CJ pangkat R plus setengah R CJ dari A pangkat R ya, kemudian diakarkan dengan R ya. Nah, setiap pasangan alternatif dan kriteria sebagai skor jarak untuk posisi ideal ditempati oleh alternatif terbaik serta kriteria yang paling penting. Nah, skor ini merupakan nilai rata-rata Bayesian rank C1 dan CJ dan kriteria CJ dan Bayesian rank RCJA alternatif A dalam kriteria CJ. Nah, diketahui R-nya di sini adalah 3 ya, dan CJ-nya adalah A ya. Jadi nanti jumlah alternatifnya ada 3 dan CJ-nya ya sejumlah A ya. Sehingga nanti perhitungannya kurang lebih seperti ini ya. Untuk DA1C1 perhitungannya adalah setengah kali 2,5 pangkat 3. Jadi nanti 2,5-nya nanti didapatkan dari angka ini untuk alternatif yang ke-1 pada kriteria ke-1 ya. Kemudian ditambah ya dengan setengah kali, karena ini merupakan kriteria ke-1 ya, kita kasih nilai 1 di sini ya. Nah, ini nanti kita kasih setengah kali 1 pangkat 3 ya. Kemudian semua diakarkan 3 ya, karena ini kan menghitung jarak ya, maka ini disesuaikan ya, karena jarak yang paling rendah ya. Tadi kan di sini kalau kita cek ya pembobotannya ya, kita cek di sini. Nah, ini ya pembobotannya ya dari yang paling tinggi ke yang paling rendah ya. Nah, jaraknya nanti dihitung dari situ ya. Maka di sini nanti semua dikalikan dengan nilai 1 ya, atau yang paling dekat ya. Kemudian kalau ininya, angka-angka ininya ya didapatkan dari angka-angka yang ada di sini, 2,5, 2,5, 1 ya. 2,5, 2,5, 1. Demikian juga nanti untuk A1 ya, alternatif ke-1 ya, pada kriteria yang kedua. Pada kriteria kedua nanti kriterianya nanti setengah dikalikan ini ya, kriteria kedua dipangkatkan 3. Kemudian ditambahkan dengan nilai-nilai perankingan yang tadi sudah didapatkan di sini untuk yang alternatif kedua, 2,5, 1, 2,5. Kita cek di sini 2,5, 1, 2,5 ya. Kemudian nanti coba dihitung ya. Nah, teman-teman boleh ngecek secara manual perhitungannya. Kalau memang ada kesalahan nanti bisa coba disampaikan melalui kolom komentar ya. Nah, nanti hasil perhitungannya nanti kurang lebih seperti ini ya. 2,026, 2,026, 1, 2,27, 1,651 ya. Kemudian sama nanti pada alternatif yang alternatif ke-1 pada kriteria yang ketiga. Nanti di sini 3 semua, dan di sini nanti sesuai dengan ini 1,5, 1, 3, 1,5. 1,5, 3 ya. Kemudian nanti di sini ini 1,5 ya. Kemudian sama nanti pada alternatif yang keempat ya, maka pengali yang ada di sini adalah yang keempat ya. Sedangkan nilai-nilai ini ya, nanti di sini 2 semua. Teman-teman bisa cek di sini ya untuk kriteria yang keempat, semua memang memiliki ranking 2 ya. Demikian juga nanti untuk yang kelima, kriteria yang kelima ya, maka di sini dikalikan dengan 5 semua ya, perhitungannya sama yang lainnya ya. Dan ini dikalikan dengan rankingnya tadi ya, yaitu 1,5 ya, 1,5, 1,5, 3. Kita bisa cek di sini ya, 1,5, 1,5 dan 3 ya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu perhitungannya, sehingga nanti kita akan mendapatkan angka-angka yang ada di sini ya. Nah, berikutnya ya, maka nanti kita akan mendapatkan metrik seperti ini. Nah, ini adalah hasil akumulasi distance score-nya, yaitu sebagai berikut ya. Akumulasi tadi sudah dihitung ya distance score-nya ya, sehingga nanti untuk kriteria ke-1 pada HP1 mendapatkan distance score ya 2,026, kemudian kriteria 2 2,277, kriteria ketiga 2,476, kriteria keempat 3,303, dan kriteria 5 4,003 ya. Dan seterusnya nanti untuk yang lainnya kita akan mendapatkan angka-angka ini kurang lebih ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini kurang lebih angka-angka yang didapatkan seperti yang tertera di layar ini ya. Nah, selanjutnya apa ya? Yaitu menghitung nilai preferensi dari distance score tadi. Nah, preferensi dihitung berdasarkan dari pembobotan tadi ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek pembobotannya ya. Jadi nanti dari
nilai preferensi yang ada di sini ya dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria ya. Jadi nanti 2,026 kalikan bobotnya, 2,277 kalikan bobotnya, 2,476 juga dikalikan dengan bobotnya dan seterusnya ya. Sehingga setelah dikalikan dengan bobotnya nanti dijumlahkan keseluruhannya, sehingga nanti masing-masing dari alternatif ya akan mendapatkan nilai preferensi. Nah, nanti untuk alternatif yang ke satu ya mendapatkan preferensi 2,3826. Soal perhitungannya teman-teman bisa cek ya lebih kritis lagi ya, lebih teliti lagi ya. Dan jika ada kesalahan silakan coba disampaikan melalui kolom komentar. Kemudian untuk yang alternatif yang kedua itu juga dihitung nilai preferensinya ya, dikalikan dengan bobotnya. Nanti ini sama untuk bobotnya ya. Nah, untuk bobotnya kalau memang ada salah input ya coba saja cek nanti diperbaiki. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai preferensi seperti ini ya. 2,3826, 2,3045, 1,9327. Nah, berdasarkan tabel tadi maka tabel perankingannya nanti didapatkan kurang lebih seperti ini ya. B1 nilai preferensinya 2,3826. Nah, ini rankingnya 3. Jadi nanti nilai preferensi tertinggi itu justru rankingnya yang terendah. Sedangkan nilai preferensi yang terendah itu nanti rankingnya yang tertinggi. Oke, kurang lebih seperti itu ya pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya.